belajar mengenai makna Pancasila atau arti dari Pancasila. Hari ini kita akan melanjutkan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian. Apa Ibu? Apa yang kalian lakukan jika melihat teman kesulitan saat mengerjakan tugas? Membantu temannya ya. Jadi jangan terus saat teman gak bisa mengerjakan tugas kita malah mengejek. Itu 3 kali. Jadi kita harus membantu. Kalau mintanya nggak bisa, Bu? Kalau nggak bisa tanya sama bu guru bisa, tanya sama orang tua di rumah bisa, gitu ya. Nah sekarang Ibu ada video pendek. Nilai Pancasila yang terkandung dalam video tersebut, ada yang tahu? Itu mengenai tentang apa? Bullying. Ya benar banget ya Wanda, itu videonya tentang membuli teman. Nah, membuli teman ini tidak termasuk dalam nilai Pancasila, karena kalau di nilai Pancasila sila kedua itu bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau membuli teman ini sangat berbanding terbalik ya dengan sila kedua. Ibu sekarang akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, peserta didik dapat menjelaskan makna nilai-nilai dalam Pancasila secara kontekstual. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan rumah, dan peserta didik dapat membuat proyek mini yang menggambarkan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke materi makna sila Pancasila dan contohnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa bermakna mengajarkan kita untuk beriman, menghormati perbedaan agama dan hidup rukun antar umat beragama. Nah, contohnya apa saja? Ada tertib dalam beribadah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak mengganggu orang lain dalam beribadah, dan percaya pada kemampuan sendiri dalam mengerjakan apapun. Nah, untuk yang sila kedua, tolong dibacakan Mbak Novita. Sila kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai martabat manusia, bersikap adil, sopan, dan saling menghormati sesama. Yang pertama ada contohnya itu ada menolong orang lain yang kesusahan. Yang kedua ada tidak membeda-bedakan dalam berkawan. Yang ketiga ada saling mencintai sesama manusia. Nomor 4 ada jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada tidak main hakim atau merasa paling benar. Terima kasih Mbak Novita. Nah, untuk yang sila kelima ini, sila yang terakhir, kalau dibacakan Mbak Feriman. Baik, ada 5. Baik Ibu, nah sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berusaha memberikan keadilan untuk semua umat sama serta menggunakan sumber daya secara merata dan bijaksana. Contohnya adalah yang pertama, berlaku adil
dua kelompok. Kelompok pertama dari Mbak Lina sampai Mbak Felina dan kelompok kedua dari Mbak Lini sampai Mbak Nita. Baik, Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi tugas kalian adalah mencari contoh perilaku yang sesuai dan yang belum sesuai dengan Pancasila di lingkungan kalian. Jadi yang perilaku yang sesuai kalian beri tanda centang, dan perilaku yang tidak sesuai kalian beri tanda silang. Ya. Ibu beri waktu kalian 5 sampai 10 menit. Bisa ya anak-anak? Bisa, Ibu. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memberi kalian sebuah proyek, yaitu setiap kelompoknya membuat proyek mini tentang cerita bergambar nilai Pancasila. Nah, nanti kalian bisa pilih dalam satu kelompoknya, kalian bisa pilih salah satu saja sila. Misal kelompok 1 pilih sila kedua. Sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, temanya itu membantu teman. Nanti kelompok 2 bebas mau apa gitu ya, itu contohnya saja. Nah, kalian buat proyeknya itu bisa menggunakan handphone kalian, bisa menggunakan Canva atau apapun. Baik, Ibu. Nah, silakan dikerjakan ya. Baik, Ibu. Ini nanti dikumpulin, Bu. Ya, nanti hasil proyek ini kalian presentasikan. Baik, Ibu. Sudah selesai mengerjakan kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, ya, Ibu. Sudah selesai, Bu. Sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dari ibu perwakilannya. Perwakilan dari kelompok 1 Mbak Cindy ya. Ini ibu dari kelompok 1. Bisa dibacakan. Jadi kita itu mengambil contoh sila kedua. Ini gambarnya. Di sini ada teman yang jatuh, terus ada yang bantuin Ibu. Nah, jadi di sini temanya membantu teman yang sedang kesulitan. Seorang siswa jatuh dari sepeda dan siswa lain langsung membantunya berdiri, membawa tasnya dan menemaninya ke UKS. Bagus ya. Iya, Ibu. Sekarang waktunya kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2? Ini, Ibu. Bagus, ayo pilih. Ini ada gambar lagi tiket keluar. Nah, ini itu merupakan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Temanya gotong royong menjaga kebersihan sekolah. Di gambar itu atau ilustrasi itu seluruh siswa tanpa memandang suku atau latar belakang bekerja sama membersihkan kelas. Ada yang menyapu, mengepel, dan menata meja bersama-sama. Anak-anak, sekarang ibu mau tanya, bagaimana sih perasaan kalian saat membantu sama teman kalian yang saat sedang kesusahan? Dan harus ikhlas saat membantu teman kalian. Betul. Nah, ibu minta kalian untuk menuliskan refleksi singkat saja di buku kalian masing-masing. Nilai Pancasila yang sering aku lakukan adalah titik-titik. Kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Ya, Ibu. Jadi kita sudah tahu betapa pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita belajar apa saja nilai-nilai Pancasila. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada kuis nih. Kita kerjakan bersama ya. Ya, Ibu. Sudah siap kuis semuanya?
pembelajaran pada hari ini yaitu Pancasila mengajarkan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati perbedaan, bersikap adil, menjaga persatuan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan berbuat adil kepada semua. Nah, dengan menerapkan kelima sila, kita dapat menjadi warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab. Tadi melihat kelompok satu itu sangat aktif, sangat berpartisipasi pada kajian ini. Nanti kalian akan dapat bintang dari dia. Untuk kelompok dua, pertemuan selanjutnya harus lebih semangat ya. Iya, Ibu. Nah, baik. Ibu akan memberikan kalian PR, yaitu tuliskan satu kegiatan di rumah yang mencerminkan nilai Pancasila dan harus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa. Baik, karena waktunya sudah habis, kalian sudah harus istirahat. Pembelajaran hari ini kita tutup, kita ucapkan hamdalah bersama.